Bisa kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mahasiswa. Ya, selamat bertemu lagi ya di mata kuliah analisa pasar dan perilaku konsumen. Jadi gimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga selalu diberi kesehatan ya. Oke, adik-adik mahasiswa, kita masuk di pertemuan OKTM yang kedua sesuai RPS. Kita akan membahas mengenai perilaku konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi nanti ini akan kita bahas mengenai hal-hal apa saja. Yang pertama tentu definisi dari perilaku konsumen itu sendiri. Jadi dari beberapa pakar kita akan kupas ya apa saja pendapat dari beberapa para pakar mengenai definisi dari perilaku konsumen tersebut. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai model perilaku konsumen. Jadi model ini merupakan kerangka kerja sistematik ya untuk mengetahui atau mempelajari bagaimana individu ini nanti memilih, kemudian menggunakan dan atau mengabaikan dari produk dan jasa atau untuk memuaskan kebutuhan mereka. Kemudian pembahasan yang ketiga nanti kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi dalam perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai proses keputusan pembelian. Jadi individu dalam melakukan keputusan pembelian itu melalui beberapa tahap atau proses. Ya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dari perilaku konsumen. Ya. Ini ada beberapa pakar, saya ambil beberapa saja. Yang pertama dari David Louden dan Albert Della. Di sini beliau mengatakan perilaku konsumen adalah consumer behavior may be defined as decision process and physical activity individual engage in when evaluating, acquiring, using, or disposing of goods and service. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa perilaku konsumen ini dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas fisik yang aktivitas fisik individu yang dilibatkan dalam kegiatan untuk mengevaluasi, memperoleh, kemudian menggunakan atau membuang dari barang dan jasa tersebut. Ya, jadi kalau mereka tidak fokus, mungkin nanti mereka akan buang barang tersebut. Ya, jadi akan kita pelajari. Jadi nanti dalam proses setelah pembelian itu ada kegiatan pasca pembelian, ya, apa yang dilakukan oleh konsumen. Itu pengertian dari. Jadi untuk definisi dari David Louden dan Albert Della ini, dia fokusnya pada tindakan fisik dan mental sebelum, saat, dan setelah melakukan pembelian. Ya. Jadi ada prosesnya sebelum, kemudian saat, dan setelah pembelian. Kemudian dari definisi Sipon dan Kanuk, saya ambil di sini. Di sini Kanuk mengatakan perilaku konsumen adalah studi tentang pelajari bagaimana seseorang membuat keputusan, membelanjakan sumber daya yang dimiliki dan yang tersedia, ya, untuk memperoleh barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Itu dari pengertian Sipon dan Kanuk. Kemudian dari Kutler juga dia mendefinisikan tentang bagaimana individu, kelompok, serta organisasi. Lebih luas lagi dia. Di sini bukan hanya individu dan kelompok, tapi juga organisasi ya. Memilih, membeli, menggunakan, dan memanfaatkan barang dan jasa, termasuk gagasan atau pengalaman dalam rangka memuaskan hasrat dan kebutuhan mereka. Ya. Itu beberapa definisi dari pakar mengenai perilaku konsumen. Kemudian kita masuk ke sebetulnya apa yang dibahas dalam perilaku konsumen atau fokus dari pembahasan perilaku konsumen. Ini yang kita bahas di sini terutama adalah bagaimana individu membuat keputusan menggunakan sumber daya yang dimilikinya dan yang tersedia tadi untuk memperoleh barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Itu fokus dari pembahasan kita. Jadi dalam bentuk pertanyaan sebetulnya apa yang dibeli oleh konsumen, ya. Kemudian mengapa mereka membelinya?
di mana mereka membelinya, kapan mereka membelinya, kemudian seberapa banyak mereka menggunakan dan seberapa banyak mereka membeli barang tersebut. Termasuk di sini juga bagaimana mereka mengevaluasi setelah pembelian. Ya. Jadi nanti setelah ada pembelian mereka mengevaluasi barang tersebut yang dibeli sesuai dengan harapan mereka tidak barang tersebut. Ya. Kemudian apa dampak evaluasi pada pembelian di masa datang, serta bagaimana mereka membuang atau menggunakannya dan sebagainya. Nah itu fokus kita dalam pembahasan perilaku konsumen. Kemudian mengapa kita harus mempelajari perilaku konsumen khususnya untuk anak-anak marketing atau anak-anak pemasaran? Ya. Di sini ada dua sebab. Yang pertama, pada era pemasaran modern ini konsumen ini sebagai sentral perhatian dari pemasaran modern. Yang kedua, perkembangan perdagangan saat ini menunjukkan bahwa lebih banyak produk yang ditawarkan daripada produk yang diminta. Jadi ada kelebihan penawaran. Penawaran ya. Untuk yang pertama, kenapa kita mempelajari perilaku konsumen ini? Yang pertama tadi saya sebutkan konsumen sebagai titik sentral perhatian pemasaran modern. Jadi dalam pemasaran modern, kita harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Beda dengan era-era yang terdahulu. Jadi pemasaran kalau zaman dulu sebelum era modern, itu mereka menjual aja. Dan menjual aja tanpa memperhatikan spesifik kebutuhan konsumen. Jadi mereka jual dengan harapan banyak pembelinya. Ternyata tidak seperti itu. Ya. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan kebutuhan konsumen. Jadi dengan memperhatikan kebutuhan konsumen ini, marketer akan bisa membuat kebijakan yang lebih lebih baik lagi ya untuk konsumen. Dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari konsumen, maka promosi-promosinya itu akan lebih murah, akan lebih mudah terjangkau nanti ya. Akan lebih efektif dan lebih efisien dibanding dengan kita tanpa memperhatikan perilaku konsumen tadi ya. Yang kedua, perkembangan perdagangan saat ini menunjukkan bahwa lebih banyak barang yang ditawarkan daripada yang diminta ya, atau kelebihan penawaran dalam hal ini. Ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kualitas barang tersebut tidak layak. Yang kedua, barang tersebut tersedia tidak memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, di sini konsumen tidak mengetahui keberadaan barang tersebut. Jadi kalau kita lihat dari poin A dan B, ini berhubungan langsung dengan konsumen. Ya. Di sini kualitas barang tidak layak, artinya tidak layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Tidak sesuai harapan. Yang kedua, tidak memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya, jadi kita membuat barang atau menjual barang, ini kita harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jangan membuat barang yang hanya kita bisa buat, tapi benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Ya. Yang ketiga, di sini konsumen tidak mengetahui keberadaan barang tersebut. Ini masalah komunikasi, komunikasi antara produsen dengan konsumen. Ya, di sini mungkin ada kurang maksimal dalam komunikasiannya. Nah, hal-hal ini yang menyebabkan kenapa perilaku konsumen perlu kita pelajari. Mempelajari perilaku konsumen ini juga penting bagi konsumen dan juga penting bagi marketer atau pemasar sendiri ya. Jadi bukan hanya penting bagi pemasar atau marketer, juga penting bagi konsumen. Jadi bagi konsumen untuk dengan mengetahui sikap, motif maupun perilaku diri dan konsumen lainnya maupun faktor-faktor dan lingkungan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah ini akan menjadi lebih konsumen akan lebih makin berhati-hati dan matang dalam melakukan pembelian. Ya. Jadi ini berguna juga bagi diri kita sebagai konsumen mempelajari perilaku konsumen ini. Jadi diri kita dipelajari juga mempelajari perilaku konsumen yang lain. Ya, bagi marketer apa? Dengan pengetahuan dan pemahaman tentang perilaku konsumen, ini akan membuat marketer untuk menerjemahkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen lebih mendalam. Ya. Tadi dalam konsep pemasaran, ini konsep kebutuhan keinginan ini sangat penting, sangat mendasar. Jadi dalam memasarkan produk ini harus diperhatikan dua hal ini, ya, kebutuhan dan keinginan. Jadi selain hal tersebut juga ini bisa bagi pemasar mempelajari perilaku konsumen akan mempermudah menyusun strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Ya, program-program pemasaran.
Oke, dan selanjutnya kita masuk dulu ke model perilaku konsumen. Ya. Jadi model perilaku konsumen ini adalah kerangka kerja sistematis untuk memahami bagaimana individu atau kelompok memilih, membeli, dan menggunakan produk guna memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ada beberapa model perilaku konsumen sebetulnya. Ini saya ambil yang paling sederhana. Jadi ini ada model black box model namanya. Itu ada kotak-kotak ya. Nah di sini ada dalam black box model ini fokusnya pada input dan output adik-adik. Jadi di sini konsumen dalam model black box ini pendekatannya berfokus pada rangsangan eksternal. Jadi nanti ada rangsangan stimuli dari pemasar dan stimuli dari lingkungan yang lain. Ini masuk ke dalam pikiran konsumen nanti, diolah, kemudian konsumen akan menghasilkan respon pembelian. Jadi dalam pembelian ini ada stimuli-stimuli khusus ya dari luar dan karakteristik dari konsumen tersebut diolah, kemudian akan muncul keputusan pembelian. Jadi tidak serta-merta langsung membeli seperti itu. Nah, jadi dalam black box model ini bisa kita lihat itu kotak yang paling kiri, ya, itu ada stimuli atau rangsangan nih. Stimuli itu rangsangan. Jadi ada stimuli dari marketing maupun stimuli dari other maksudnya yang lain selain dari program marketing. Jadi dari program marketing itu ada produk, price, place, promotion yang akan menstimuli, merangsang individu untuk melakukan pembelian. Ya, dari other stimuli ini ada masalah ekonomi, teknologi, politik maupun kartel. Ya, jadi di sini stimuli ini tidak hanya berasal dari marketing, tapi dari stimuli yang lain merangsang. Jadi perekonomian, masalah teknologi, politik maupun culture ya di sini. Nah setelah stimuli ini masuk, ya ini sebagai input jadi ya. Setelah masuk ke konsumen, di sini konsumen ada banyak karakteristik dari hal-hal yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian dari stimulus tadi diolah oleh konsumen, dan kemudian ada proses pembelian tadi, proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Pada akhirnya nanti akan menghasilkan keputusan pembelian. Ya. Jadi dari banyak karakteristik tadi ada budaya, sosial, pribadi maupun psikologi, ada 4 hal yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian tadi. Ya, budaya nanti kita jelaskan setelah ini. Kemudian ada buyer decision proses, di sini ada proses pembelian oleh konsumen. Ya. Jadi setelah diolah stimuli tadi, kemudian masuk, ini ada buyer preferensi, kemudian nanti akan dilakukan proses pembelian dan akan menghasilkan keputusan pembelian. Kemudian tentang apa? Tentang pemilihan produk, pemilihan brand atau brand choice, kemudian ada dealer choice, pemilihan dealer, kemudian ada test planning dan test promo. Jadi di sini ada pemilihan produk, pemilihan brand, pemilihan dealer, kemudian waktu pembelian, ya. Termasuk juga di sini jumlah pembeliannya. Ya seperti saya jelaskan tadi, berarti apa yang mereka beli, mengapa mereka membeli, di kapan mereka membeli, di mana mereka membeli, seberapa besar atau seberapa banyak mereka membeli, seberapa besar mereka menggunakannya, dan seterusnya. Nah itu yang kita pelajari. Ya, ini kotak ini dan ini dari sumbernya dari Cooper dan Armstrong. Oke, jadi kita masuk ke sejelasan dulu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Tadi diperhatikan di kotak ini, ya. Di kotak yang tengah itu ada banyak karakteristik, ada budaya, sosial, pribadi, psikologis. Itu yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan atau perilaku pembelian, perilaku konsumen dipengaruhi oleh budaya, sosial, pribadi, maupun psikologi. Dua hal, pribadi dan psikologi berasal dari individu konsumen, sedangkan budaya dan sosial berasal dari lingkungan atau eksternal konsumen. Ya. Jadi dalam melakukan pembelian itu ada konsumen selain distimuli tadi dipengaruhi oleh faktor individu. Faktor individu di sini ada pribadi maupun psikologis, dan dipengaruhi juga oleh faktor budaya dan sosial. Mungkin secara tidak langsung kalian saat membeli barang itu juga dipengaruhi budaya di daerah kita. Cuma kalian mungkin tidak sadar begitu, ya. Nah ini ada faktor pribadi, faktor psikologis maupun faktor lingkungan ya.
ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan pemilih atau mempengaruhi perilaku konsumen. Ya. Jadi bagaimana misalnya di sini ada faktor pribadi terdiri dari kepribadian, kemudian ada gaya hidup dan konsep diri, kemudian ada pengetahuan. Ya. Di sini kepribadian ini merupakan ciri psikologis dari seseorang yang membedakan satu orang dengan yang lain. Ya. Misalnya kepercayaan diri, seseorang itu suka berpetualang dan sebagainya. Nah, bagaimana contohnya kepribadian ini mempengaruhi perilaku konsumen? Misalnya saja kita sudah mempelajari segmentasi, targeting dan positioning. Ya, ini misalnya marketer atau marketing akan mensegmen untuk konsumen yang suka berpetualang. Biasanya kalau konsumen suka berpetualang ini barang-barang dibutuhkan apa? Ransel, jam untuk petualang. Ya. Beda dengan konsumen yang bekerja misalnya di ruangan, dia butuh mungkin tas-tas yang eksklusif ya, membawa laptop dan sebagainya. Itu salah satu dari bagaimana kepribadian tadi mempengaruhi perilaku konsumen dan berguna bagi marketer untuk mensegmentasi. Ya. Kemudian gaya hidup ini merupakan pola hidup ya, yang tercermin dalam minat misalnya. Ya. Kemudian ada konsep diri, ini dapat kita jelaskan untuk konsep diri berkaitan dengan bagaimana seorang ingin dilihat oleh orang lain. Nah, ini juga penting bagi marketer dalam mensegmen agar produk-produk yang kita sasar ke orang-orang seperti ini tepat sasarannya nanti. Ya. Jadi konsep diri tadi bagaimana seseorang ini ingin dilihat oleh orang lain. Kemudian untuk pengetahuan, ya. Faktor pribadi dari pengetahuan ini seberapa besar, seberapa banyak konsumen ini memperoleh informasi untuk mengetahui barang-barang yang dibutuhkan. Semakin banyak dia informasinya, maka produk yang ditawarkan juga semakin khusus nanti ya untuk konsumen. Kemudian faktor psikologis ini terdiri dari motivasi, persepsi, kemudian ada proses pembelajaran dan sikap. Jadi motivasi ini dorongan dalam diri ya. Jadi seorang membeli barang itu didorong oleh keinginan dalam dirinya. Untuk selain untuk memenuhi kebutuhan, untuk apa lagi misalnya. Ya. Contohnya untuk bagaimana motivasi ini bisa mempengaruhi perilaku konsumen, seseorang yang berperilaku menjaga kesehatan misalnya, maka dia akan membeli barang-barang terdorong untuk yang herbal, yang jenis-jenis herbal. Ya. Kemudian dari faktor persepsi ini adalah pandangan ya, cara memperoleh, cara mengolah, cara menginterpretasikan informasi oleh konsumen ya. Jadi cara memaknainya ya. Kemudian dari faktor psikologis selain motivasi dan persepsi ini ada proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran maksudnya perubahan perilaku konsumen yang didasarkan pada pengalaman. Semakin banyak pengalaman, maka dia akan semakin banyak pembelajarannya di situ. Ada perubahan perilaku konsumen di situ, ya. Kemudian terakhir adalah sikap di sini, ya. Jadi sikap ini pandangan dan perasaan terhadap suatu produk, suka atau tidak suka dan sebagainya. Kemudian dari faktor lingkungan, ini ada budaya dan sosial, ya. Dari budaya dan sosial, budayanya adalah nilai, norma atau hal-hal sudah terjadi di masyarakat. Ya, norma, nilai yang terjadi di masyarakat. Nah ini sangat mempengaruhi konsumen dalam pengertian. Contohnya di Indonesia ada hari Idul Fitri ya, Lebaran. Jadi biasanya dalam waktu tersebut konsumen membutuhkan barang-barang baru. Banyak terjadi pembelian di situ. Betul tidak? Ya. Terus ada misalnya dalam budaya Islam ya, khususnya ya, kita butuh makanan yang halal. Jadi nanti pembelian konsumen berperilakunya akan mencari produk-produk yang seperti itu. Kemudian sosial ini merupakan pengaruh lingkungan ya secara yang berinteraksi langsung terhadap konsumen. Jadi ada kelompok sosial ini akan mempengaruhi konsumen dalam membeli. Contohnya untuk kelompok sosial kelas tinggi, kelas sedang, menengah ya, untuk jam tangan misalnya. Dan kelompok sosial tinggi mungkin nanti terpengaruh untuk barang-barang yang mahal. Ya, jam sebetulnya semua butuh jam, ya. Tapi untuk yang kelas tinggi mungkin butuh jam yang agak mahal. Nanti pengaruh dari kelompok sosial, misalnya jam Rolex.
Ya kelompok usaha menengah mungkin cukup psiko dan sebagainya. Ya, itu bagaimana ketiga hal tadi, faktor pribadi, faktor psikologis maupun faktor lingkungan mempengaruhi perilaku konsumen atau mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian yang terakhir kita bahas mengenai proses pengambilan keputusan pembelian ada di. Nah, ini ada 5 tahap dalam proses pengambilan keputusan. Jadi dalam memutuskan pembelian, konsumen tidak serta-merta langsung membeli. Ya. Biasanya dia analisa dulu, pengenalan dulu masalahnya apa, yang dia butuhkan apa, yang dia inginkan apa. Kalian tidak akan tiba-tiba dia membeli minuman, tidak mungkin. Jadi dia analisa dulu, pengenalan masalah dulu, kebutuhannya apa. Saya butuh makanan yang seperti apa, dan sebagainya. Setelah itu tahap kedua, dia mencari informasi tentang barang tersebut yang dicari. Ya, bisa tanya teman, atau informasi yang lain, ya. Atau mendatangi langsung toko-toko yang menyediakan barang tersebut, bertanya informasi seperti ini, harga seperti ini, dan sebagainya. Itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, di sini ada setelah mereka memperoleh informasi tentang barang-barang yang dibutuhkan, harga dibandingkan dengan yang lain, dia evaluasi. Melakukan evaluasi alternatif. Ya. Mana yang terbaik bagi dia, mana yang paling dibutuhkan sesuai dengan misalnya dengan keadaan kondisi keuangan dan sebagainya. Ya. Setelah evaluasi alternatif, baru dia menentukan produk ini yang saya pilih, produk A, B, C yang tersedia, produk A yang saya pilih misalnya. Nah, ini keputusan pembelian dalam tahap langkah keputusan pembelian, tahap keputusan pembelian. Setelah mereka melakukan keputusan pembelian, kemudian dia menggunakan barang itu tidak menggunakan, ya. Setelah menggunakan dia akan evaluasi lagi. Jadi setelah kita pelajari dari diri kita sendiri sebagai konsumen. Setelah kita membeli barang, jadi kita pelajari lagi kan. Barang ini sesuai dengan harapan saya tidak? Barang ini kinerjanya di atas harapan saya tidak? Atau di bawah harapan saya? Misalnya kinerja barang atau nilai barang tersebut di bawah dari harapan kalian merasa apa? Kecewa. Kalau kecewa kalian tidak akan membeli lagi. Ya. Kalau ternyata kinerja produk tersebut sesuai dengan harapan, berarti mereka akan puas sesuai yang diinginkan. Ya. Atau apabila ternyata kinerja barang tersebut, nilai barang tersebut di atas dari harapan yang kalian inginkan, kalian akan merasa puas. Ya. Ini akan menuju nanti ke loyalitas. Ya. Mereka membeli ulang, terus ya, kita harapkan dari pemasaran membeli ulang. Pada akhirnya nanti akan menjadi loyalitas brand. Brand ini akan menjadi loyalitas dari konsumen. Nah, di sini Suryani dalam proses pengambilan keputusan itu ada 5 hal yang dilibatkan di sini. Jadi dalam pengambilan keputusan itu ada yang sebagai pemerakasa, jadi inisiator, idenya dari siapa? Munculnya pembelian barang tersebut. Ya. Kemudian di sini ada kemudian kedua pembawa pengaruh atau influencer. Jadi orang-orang yang mempengaruhi karena keahliannya, ya, dia mempengaruhi di konsumen tadi untuk lebih lebih kuat melakukan pembelian. Kemudian ketiga adalah pengambil keputusan atau decider. Nah, di sini ini orang menentukan keputusan pembelian. Kemudian kelima, ini ada buyer, siapa yang membeli, siapa yang melakukan pembelian, dengan cara melakukan pembelian. Jadi berbeda ya. Kemudian yang terakhir adalah pemakai atau user. Di sini orang yang mengkonsumsi dan memakai barang yang jasa dibeli tadi. Coba misalnya Anda skincare ya, di TikTok sekarang itu adalah banyak pakai TikTok sekarang. Nah, misalnya saja Eva misalnya, ini kulitnya lebih halus lagi misalnya. Dia dari TikTok, ya. Idenya dari Eva, ya. Eva akan menunggu penghasilan, tapi dia bilang ke orang tuanya, "Yuk tolong belikan ini." Jadi dari TikTok Eva melihat ada produk skincare, dia tertarik. Kemudian ada dari influencer juga dari TikTok yang menjelaskan bahwa produk ini seperti ini, kemampuannya seperti ini. Ya, itu akan mempengaruhi Eva yang membeli. Jadi dari informasi awal, mereka influencer yang mempengaruhi Eva. Jadi tenaga ahli misalnya dari TikTok juga Italia. Dia bilang orang itu tolong membelikan ini. Dan nanti karena Eva belum punya penghasilan, yang kelima, yang sendiri adalah orang tuanya Eva, ibunya Eva, namanya Eva. Ya.
mengenai yang memutuskan oke, dari harganya dan sebagainya sudah masuk, sudah ada informasi, namanya Eva menjadi membeli. Nah, ini berarti yang memutuskan membeli adalah namanya Eva. Ya. Namanya Eva memutuskan membeli dan membeli dengan cara misalnya menggunakan apa, surface atau space dan sebagainya. Ya. Itu namanya Eva karena Eva tidak ada akses seperti itu misalnya. Nah, pemakainya siapa? Pemakainya ya Eva tadi, pemakai produk tersebut. Jadi di sini ada pemrakasan inisiatornya adalah orang yang pertama kali memberikan ide atau usulan untuk membeli barang dan jasa tadi. Kemudian ada yang membawa pengaruh influencernya. Ya. Jadi dari TikTok tadi. Ya. Kemudian ada pengambil keputusan, orang yang menentukan keputusan pembelian. Karena ini orang yang melakukan pembelian secara nyata dan terakhir adalah pemakai atau user tersebut. Ini dalam proses pengambilan keputusan ada 5 hal yang dilibatkan. Ada 5 peran berarti di sini. Yang penting kalian sudah sadar. Apa namanya? Jovi ya, dalam membeli motor misalnya. Mungkin dipengaruhi ada 5 hal ini yang dilibatkan. Mungkin Yofi melihat dari informasi ada TikTok juga ada motor yang bagus, dia bilang orang tuanya. Ya. Kemudian ada dari TikTok juga dealer yang mempromosikannya, kelebihan dari motor ini apa. Ya. Akhirnya orang tua itu mesti berdiri. Ya. Kemudian dilakukan pembayaran oleh orang tuanya. Motornya dipakai oleh Yofi sendiri kan. Itu adik-adik pokok pembahasan kita dalam perilaku konsumen. Mungkin sampai sini dulu, ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih. Ya, silakan coba. Apakah faktor ekonomi juga termasuk faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen? Oke, mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Apakah faktor tadi saya jelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Tadi mungkin tidak terlalu dalam faktor ekonomi. Ya. Ada bisa membantu menjelaskan pertanyaan dari Bima, apakah faktor ekonomi juga mempengaruhi perilaku konsumen? Mempengaruhi perilaku adalah keputusan pembelian. Kira-kira bagaimana? Ya, jadi kalau faktor ekonomi itu dia hanya menentukan mampu tidak, ya, bukan menentukan dalam penentuan memilih. Mengapa? Ya, mengapa konsumen membeli? Nah itu yang jadi konteks pembahasannya agak beda. Ya. Jadi kalau yang kita bahas dalam perilaku konsumen adalah mengapa konsumen membeli, maka tadi apa yang dibeli, mengapa mereka membeli, di mana mereka membeli, kapan membeli dan sebagainya. Bukan apakah mereka mampu. Ya. Jadi faktor ekonomi sebenarnya juga faktor yang menentukan perilaku konsumen. Ya, sangat menentukan. Tapi dalam pembahasan perilaku konsumen yang kita bahas saat ini konteksnya agak beda. Jadi kita bahas di sini mengapa konsumen itu membeli, bukan apakah konsumen mampu membeli. Gimana? Bisa. Oke. Jadi mungkin ada pertanyaan yang lagi, yang lain. Oke, Bina. Oke, saya jelaskan dulu tambahan untuk tadi jawaban dari Firman. Jadi faktor ekonomi ini dia menentukan Jadi faktor ekonomi di sini dia bukan menentukan mengapa, ya. Tapi
tetapi menentukan apakah mampu konsumen membeli. Jadi berasal dari mungkin dari pendapatannya dan sebagainya. Sedangkan kalau kita baca di psikologi pribadi, budaya dan sebagainya itu menentukan mengapa konsumen membeli. Ya. Jadi konteks pembahasannya memang beda. Oke. Silakan tahun berikutnya. Sebenarnya bagaimana kaitannya antara perilaku konsumen yang sifatnya heterogen Ya. dengan pengkomunikasian produknya efektif dan efisien? Oke, jadi bagaimana apa kaitannya antara konsumen dengan komunikasian produk yang efektif dan efisien? Ya pasti kita akan mengkomunikasikan produk itu ke konsumen ya. Tapi kadang-kadang konsumen itu paham ya, tentang produk kita. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan produk ini ke konsumen secara efektif dan efisien? Maka permasalahan marketer kalian sebagai marketing harus memahami tentang segmentasi, targeting dan positioning. Ya, segmentasi mengelompokkan perilaku konsumen tadi menjadi dalam kebutuhan menjadi kebutuhan sangat tidak memungkinkan, bisa dari perilakunya, targetnya, kemudian itu kita tentukan targeting, ya pemasaran, target pasar, kita tentukan segmen mana yang akan masuk. Kemudian terakhir adalah positioning, menempatkan produk di benak konsumen. Nah, bagaimana kita bisa melakukan STP yang baik? Kita bisa melakukan STP yang baik dengan memperhatikan atau mempelajari tadi perilaku konsumen. Itu hubungannya dengan bagaimana pada akhirnya nanti kalau konsumen ini setelah kita pelajari, maka marketer akan dapat setelah dari perilaku konsumen, kemudian dilakukan STP, kemudian dibuat strateginya, itu akan menciptakan pengkomunikasian yang baik, yang efektif, dan efisien ke konsumen. Jadi dokumen agak ini belum jelas. Oke, pertanyaan lain mungkin. Oke, adik-adik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk materi berikutnya secara lebih rinci untuk faktor yang menentukan perilaku konsumen akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk tugas nanti akan kita bahas di pertemuan berikut kalian kerjakan. Jadi coba amati perilaku konsumen yang ada di sekitar kalian. Bisa kalian coba ke pasar dan sebagainya. Jadi faktor konsumen yang bisa diamati dan ada yang tidak bisa diamati. Ya. Yang bisa diamati misalnya apa mereka beli, mengapa mereka membeli, seberapa banyak mereka membeli, itu bisa diamati. Tapi kalau faktor psikologis tidak bisa, susah kita amati. Ya. Contohnya tadi misalnya untuk faktor psikologis motivasinya apa, susah kita amati. Coba yang bisa kalian amati saja, tugas minggu depan kita kumpulkan, kita bahas. Tugas untuk kelompok ya. Kelompok bisa 3 orang. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia best nomor 2 ya.